Setiap orang memiliki panggilan untuk melanjutkan kehidupannya. Bagaimana dengan kisah mereka? 3 sarjana muda yang hidup bersama dan sudah setahun lulus pendidikan namun masih saja mereka belum mendapatkan pekerjaan. Apa yang mereka akan lakukan? Ini dia kisahnya. Risada 3. Sarjana. muda. Hai, namaku Rahel. Aku sarjana jurusan manajemen. Selama kuliah, aku tinggal bersama kedua teman yang sangat setia. Cita-citaku tentu saja menjadi Human Resource Development atau yang biasa dikenal sebagai HRD. Apakah aku bisa mendapat kerjaan yang kuinginkan? Hai, aku Dani. Aku sarjana marketing. Udah setahun aku nganggur bersama kedua temanku untuk memperbagus portofolio. Aku pengen banget jadi businesswoman. Aku juga bercita-cita punya motor Harley. Apakah aku bisa mewujudkannya? Halo, namaku John. Seperti kedua temanku tadi, aku juga sarjana jurusan perpajakan. Aku ingin menjadi staf pajak di suatu perusahaan, tapi sudah 6 kali aku ditolak. Apa mungkin cita-citaku masih bisa terwujud? Ayo bangun. Masih ngantuk nih. Oh iya, hari ini kita mau apply job. Ayo kita siap-siap. Jangan lupa ya berkas-berkasnya. Oh iya, berkas. Aduh, ijazahku di mana ya? Malah bengong. Buruan siap-siap. Oh iya John, by the way, kantornya deket kan? Iya, deket banget. Nggak sampai 10 menit udah sampai. Akhirnya kita sampai. Ayo kita langsung ke lantai 5, naik lift aja biar cepet. Naik tangga aja yuk. Cepetan naik tangga, kan sambil lari. Di lift mana bisa lari. Cepetan naik lift dong John, mana sih kamu? Sorry aja nih, aku udah memperkirakan kecepatanku pakai konsep turunan. Kalau aku naik tangga sejauh 30 meter dengan kecepatan 10 detik per meter, jadi sih estimasi kecepatanku sekitar 3 meter per second. Coba kalau naik lift, pasti lama, mencet-mencet dulu, mana harus nungguin orang kalau masuk. Ya udah deh, buktiin aja ya. Aku sama Fanya naik duluan. Dadah. Yeay, kita sampai duluan dan lama banget ya si John. Deh, lama banget. Dia banyak ngomong tapi hasilnya nihil. Hai guys, aduh capek aku, ngos-ngosan. Hahaha, kamu nggak percaya sih dibilang naik lift pasti lebih cepat. Kok Dani bisa tahu sih kalau kita naik lift akan lebih cepat? Ya tahu dong. Nih, jarak kita ke ruang HRD itu bisa dihitung menggunakan konsep titik ke bidang. Nah, kalau ditarik garis secara langsung, maka bisa dihitung menggunakan rumus Pythagoras, Hel. Jadi, jarak yang kita tempuh pasti lebih cepat daripada jaraknya si John. Kalau jarak yang ditempuh John pasti lebih jauh karena dihitung berdasarkan jarak realnya. Tuh kan John, dibilangin ngeyel sih. Yaudah sih, kan aku nggak tahu Hel. Udahlah, udah. Ini aja dipermasalahin. Ayo kita tunggu di situ. Panggilan kepada saudari Rahel Yohana untuk melakukan interview di ruang HRD. Wih, si Rahel udah interview aja. Gimana nih John, nasib kita? Udah, tunggu aja dulu dan abis ini mungkin kita yang dipanggil. Yeay, aku lolos. Akhirnya selama setahun aku menganggur nggak sia-sia. Selamat ya Hel. Wah, selamat ya Rahel. Ini punya aku sama Dani gimana ya? Coba tanya deh sama staf di situ. Siang Pak, bagaimana bagi pelamar yang tidak dipanggil untuk interview? Mohon maaf Mbak, mereka yang tidak dilanjutkan untuk interview berarti belum lolos untuk seleksi. Oh, baik Pak, terima kasih. Kenapa ditolak lagi sih? Ya deh, sedih banget. Si Rahel enak banget tuh udah diterima. Apa aku nikah aja ya? Lagian setiap nyari kerja nggak pernah diterima. Katanya mau berkarir dulu dan gimana sih? Kita nggak ada yang tahu panggilan hidup kita selanjutnya gimana. Yang penting kita sekarang punya hak inti mempertahankan kehidupan. Bener tuh kata John, setiap manusia itu pasti punya hak. Contohnya di pasal 28A, di mana kita sebagai manusia dipanggil untuk menjalankan kehidupan dan tetap mempertahankannya dengan terus berkarya sesuai dengan agenda Tuhan. Kita juga memiliki hak untuk berkeluarga loh. Pada pasal 28B 1 dan 2, itu intinya setiap orang itu bebas memiliki panggilan hidupnya, termasuk memilih hidup berkeluarga atau mau selibat. Tapi kalau ditanya sih, panggilan hidupku sekarang sedang menjadi teman dan sahabat yang baik buat kalian. Si Asik. Dani bisa aja. Pokoknya kalian jangan patah semangat ya. Harus terus berjuang. Ingat, kalian dipanggil untuk tidak menyerah sebelum perang usai. Iya deh yang baru kuterima. Tapi ya,
Aku heran sama kalian, kok bisa nggak keterima? Coba sini aku lihat portofolio kalian. Loh, Dan, kok kamu pakai bahasa Inggris suratnya? Kan tadi kamu daftar di perusahaan lokal, bukan multinasional. Pantes kamu nggak keterima. Aku emang mau kerja di perusahaan multinasional, jadi aku harus pakai application letter dan resumes-nya with English. Emang apa bedanya sih kalau aku pakai application letter sama yang kayak punya kamu? Loh, beda bukan? Bukan cuma bahasanya, strukturnya aja udah beda. Lihat struktur penulisan tanggalnya aja beda. Kalau di aku ada lampiran dan hal, di kamu nggak ada. Oh, I see. Ada beberapa perbedaan ya. Kalau CV ku aman kan? Coba lihat CV kamu. Aman sih kalau kamu memang mau mendaftar di perusahaan multinasional. Yay, yaudah deh. Besok aku tinggal cari kantor yang multinasional. Nice. Coba kita lihat punya John. Kok ijazahnya gini? Ini nggak asli ya? Iya Hel. Loh, kok gitu John? Kamu bisa kena pelanggaran hak loh, karena kamu masukkan ijazah. Hah? Pelanggaran hak gimana maksudnya? Gini loh, intinya barang siapa membuat surat palsu atau memasukkan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian, dihukum karena pemalsuan surat. Kamu bisa lihat tuh di pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Mending kamu pakai ijazah asli kamu deh John daripada kenapa-napa. Ijazah asliku hilang, nggak tahu kemana. Ya udah deh, aku mau minta PDF ijazahku dulu ke pihak sekolah. Siapa tahu masih disimpan. Saking bingungnya, jadi aku sampai malesin ijazah. Untung aja tadi HRD-nya nggak Iya John, jangan sampai kamu melakukan segala hal ketika kamu sedang frustasi. Ingat, Tuhan akan membantumu kalau kamu mau lebih berusaha. Iya ya. Makasih ya teman-teman sudah mau mengingatkan dan menyemangatiku. It's okay John, itulah kewajiban kita dalam menjalani panggilan hidup sebagai teman yang baik. Kita makan siang dulu yuk. Lapar nih. Menu di sini bukannya mahal-mahal ya? Tenang, aku traktir deh. Asik ditraktir nih sama calon karyawan. Bukan calon kali tapi udah jadi karyawan. Oh iya. John, ada lowongan kerja. Oh iya, ada lowongan buat pajak tuh John. Ini kan restoran besar, pasti salary-nya juga besar. Oh iya bisa tuh. Yeay, pas banget. Sekolahku baru kirim salinan ijazahku. Untung masih ada. Sabar ya, aku coba. Gimana? Keterima nggak? Kayaknya aku bisnis aja deh. Ini udah ke-7 kalinya aku nggak diterima. Ya, sayang banget. Besok kita cari lagi ya perusahaan yang bisa nerima kamu. Nggak usah Hel, aku udah dapet. Besok aku udah mulai kerja. Oh, di mana? Tapi bohong. Hai, di sini dong. Haha, kalian di prank. Bisa aja sih. Selamat ya calon karyawan. Udah jadi karyawan. Tinggal aku nih. Kita lihat aja rencana Tuhan ke depannya. Inilah kisah kita. Sekarang aku menikmati pekerjaanku. Aku sudah tahu panggilan hidupku. Uang bukanlah segalanya. Sekarang kerja bukan untuk mencari uang, melainkan bekerja dengan passion dan bangun aset. Sekarang aku bisa keliling dunia dengan wawasan yang aku miliki. Aku menikmati kerjaku sekarang sebagai pegawai pajak sampai luar negeri. Walaupun sudah gagal berkali-kali, namun kita harus terus berusaha karena bukan keadaan yang menentukan nasibmu, namun dirimulah sendiri. Ya, inilah aku. Aku sudah diterima di perusahaan multinasional, namun aku resign dan merasa pekerjaan yang aku lakukan sekarang akan lebih nyaman dan menyenangkan. Ya, ini aku sekarang. Sesuai dengan cita-citaku sekarang, aku bisa punya motor Harley. Namun bukan hanya punya, tapi sekarang aku mendirikan cabang motor Harley. Aku sangat senang sekali. Intinya, hanya orang pengecut yang mau menikmati kesuksesan, tetapi tidak berani untuk mendapatkan kegagalan. Lalu, bagaimana dengan panggilan hidupmu? It's your turn to tell about your experience.